yang diceritakan itu dari Al-Quran, mereka nggak ngerti. Mereka hanya cerita kata gurunya, yaitu hadis. Para hadis. Hadis itu kan karangan-karangan orang Arab, pemikiran-pemikiran orang Arab, dongeng-dongeng orang Arab. Kalau dari Al-Quran, apalagi dari Alkitab, Abu Somad nggak ngerti. Makanya dia ngarang, di salib itu ada jin, haleluya. Di salib itu ada jin, haleluya. Dasar orang yang nggak ngerti ngomong. Jadi ngomongnya nggak jelas itu. Arah tujuannya kemana ngomongnya. Jadi yang tidak ada dalilnya, di salib ada jin. Yang ada jin, yang banyak jin itu di Al-Quran. Bukan di had, bukan di salib. Nah ini saya sampaikan untuk mematahkan argumentasinya omongan si Somad itu. Yang mengatakan di salib ada jin. Tidak ada, Mad. Ya, kawin aja sana. Anak 18 tahun dikawin-kawin. Udah tua lagi loh. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Cina itu kafir, justru sebaliknya. Ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak ada utlubul ilma walau Arab. Tidak. Tapi yang ada utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cina itu untuk hal duniawi motivasinya baik, semangat, ilmu dagangnya luar biasa dan tidak mengajak kerusuhan, tidak memprovokasi. Berbeda dengan yang dari Arab, mengancam-ngancam pemerintah kalau tidak mengikuti ajarannya, bahkan mengancam sampai jumpa di pengadilan akhirat. Emang dia yang punya akhirat. Saudara Rizik kalau mati busuk, saudara. Bagaimana mungkin mau ketemu di pengadilan akhirat? Mikir dong. Salam sadar dong. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi para mu'alaf, para ustadz yang ilmunya masih dangkal, hanya bisa ngomong, memprovokasi rakyat untuk memusuhi negara. Ini rakyat Indonesia ini korban pendidikan di pesantren. Karena pengajaran di pesantren itu mayoritas mengajarkan bahasa Arab. Akhirnya setelah belajar bahasa Arab, sulit dikendalikan oleh pemerintah. Didukung lagi di pemerintahan Indonesia banyak kadrun. Makanya membuat aturan-aturan yang tidak jelas tujuannya. Ingin membuat perlindungan ulama. Apa tujuannya? Yang dimaksud mereka itu ulama Islam. Padahal ulama itu banyak. Kristen juga ulama. Para pendeta juga ulama. Arti ulama itu orang yang berilmu. Orang yang berpengetahuan itu ulama. Nah, dalam kesempatan pagi ini saya ingin membawakan tema yaitu fungsi kitab Allah oleh evangelis H. Muhammad Kece. Izinkan dulu saya menyampaikan dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Attabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain daripadanya sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Surat 7 Al-A'raf ayat yang ketiga. Apa yang harus diperintahkan oleh Tuhan, yaitu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Lalu apa yang diturunkan dari Tuhan? Quran surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga berbunyi begini. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, dia menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Al-Quran, kitab yang diturunkan oleh Allah adalah Taurat dan Injil.
Itu petunjuk Allah itu adanya di dalam Taurat dan Injil, bukan di dalam hadis dan fikih. Jadi ini para pengikut hadis dan fikih, para ustadz biar nyadar. Kitab Allah itu adalah Taurat dan Injil. Itu kitab Allah. Kalau hadis dan fikih itu kitab agama Islam. Kitab yang dikirimkan dari negara Arab. Dibeli oleh orang Indonesia. Dipelajari esensinya kitab yang dari Arab. Berantem dah dengan saudara sendiri, mengkafir-kafirkan saudara sendiri. Itu korban akibat kitab Arab. Orang Arab cara menyerang negara Indonesia itu dengan kitab. Dikirim kitab ke Indonesia, kemudian dia dapat untung hasil jualan kitab. Nah, kitabnya dibaca oleh orang Indonesia. Orang yang tidak berpikir langsung percaya, tertarik, sampai dengan keluarganya sendiri bermusuhan. Itulah taktik politik Arab untuk berbisnis. Orang lain dikorbankan. Yang penting bagaimana kitabnya laku, cerita dongeng di Arab dijual di Indonesia, dari bukunya laku, kemudian esensinya orang Indonesia mengajak supaya ke Arab setiap tahun, mengirim devisa setiap tahun. Nah, itu juga keuntungan bagi Arab. Indonesia itu cuma terima ributnya doang. Itulah sebabnya kenapa Muhammad Kacai berbicara keras agar bangsa Indonesia ini sadar jangan sampai dijadikan objekan oleh negara lain, dijadikan sarana devisa negara, menjadikan keuntungan. Sekarang logikanya saja. Coba pikirkan, apa untungnya dari Islam, dari agama Islam? Apa untungnya? Justru malah dikerjain. Pagi-pagi jam 3 harus teriak-teriak, jam 4 pagi harus ke masjid, tunggang-tungging. Apa manfaatnya? Apakah itu dijamin surga? Tidak ada ayatnya. Makanya Muhammad Kacai tinggalin, ngapain saya dikerjain sama orang Arab. Disuruh sholat tunggang-tungging. Disuruh tunggang-tungging, jengkelat-jengkelit. Aduh. Sehari semalam 5 kali. Sedangkan jaminan surganya, wallahu a'lam bishawab, nggak nyambung, saudara. Sholat 5 waktu dengan surga nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena sholat 5 waktu itu bukan menyembah Allah. Tapi sholat 5 waktu adalah menjalankan syariat Islam, menjalankan perintah agama Islam, mendirikan tiang agama Islam. Itu sholat 5 waktu. Makanya Al-Quran mengancam bagi orang yang sholat 5 waktu itu. 107 Al-Ma'un ayat yang ke-4. Apa bunyinya? Fawailun lil mussolin alladina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka itu yang sholatnya lalai. Apa itu sholat lalai? Sholat membaca sesuatu dalam sholat tapi tidak mengerti artinya. Itu sholat lalai. Karena sholat 5 waktu itu adalah perintah agama Islam. As-sholatu imadudin man akomaha faqad akomadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Itu dalilnya. Sholat itu tiang agama Islam. Barang siapa mendirikan sholat, mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan sholat, merobohkan agamanya. Nah, itu dalilnya. Jadi Muhammad Kacai selalu berbicara berdasar dalil. Untuk apa mendirikan tiang agama? Sementara jaminan masuk surganya tidak ada. Rugi ya. Udah capek-capek kerja, nggak diupain. Coba ibarat saudara, sudah kerja capek di perusahaan tapi tidak dibayar. Pasti demo. Nah, kalau ini sholat tidak jelas upahnya, demo ke siapa? Dengan Allahnya saja nggak kenal. Dengan Muhammad sendiri tidak kenal. Lalu kembali kepada topik fungsi kitab-kitab Allah. Apa kitab Allah? Taurat dan Injil.
Kata Quran, Quran itu adalah petunjuk. Kalau kita mengikuti petunjuk itu, maka kita akan tahu yang salah dan yang benar berdasarkan petunjuk itu. Maka di Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat yang kedua berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang artinya, itulah kitab mereka yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Alkitab itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin kita bisa benar takwa kalau kita tidak mengikuti Alkitab? Karena di dalam Alkitab, Injil itu ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Sekarang kita mengaku beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sedangkan kitabnya tidak pernah membaca Injil. Kan aneh. Apakah hadis dan fikih termasuk kitab Allah? Bukan. Hadis itu kitab karangan para ulama Arab. Hadis itu karangan Bukhari Muslim, Sahih Muslim, Al-Tirmizi, An-Nawawi, itu pengarang-pengarangnya. Jadi hadis itu adalah kitab karangan para ulama. Kita tahu bahwa Muhammad Saud bin Abdullah, Nabi yang dekat dengan para jin. Dari mana? Dari surat Jin, surat 72 Al-Jin ayat 19. Nah, dengan petunjuk Quran itulah saya jadi tahu bahwa Muhammad itu dekatnya dengan jin, bukan dekat dengan Allah. Sebagaimana dikatakan Quran surat 72 Al-Jin ayat 19. Wa annahu lamaqama Abdullahi yaduhu kadu yakununa alaihi libada. Artinya, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan salat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Ini jelas dalilnya, saudara. Muhammad Kace berbicara selalu ada dalil rujukan yang menjadi bahan pembicaraan. Nah, sekarang mau bertanya kepada saudara, apakah saudara mau mengikuti yang dekat dengan Allah atau mau mengikuti yang dekat dengan para jin? Wah, Kace ini aja yang dibaca, diulang-ulang, biar hafal, biar nyadar bangsa Indonesia bahwa Muhammad bin Abdullah itu tidak mengenal Allah, tapi Muhammad bin Abdullah itu lebih mengenal para jin. Makanya banyak yang mengaku jadi kiai tapi merangkap jadi dukun. Kalau sudah tahu begini kan Mbah Dukun nggak laku lagi. Ini mohon maaf, Mbah Dukun. Ya, jadi dukun ini kelihatannya baik, kelihatan Pak seperti ulama, tapi dia menyesatkan orang, membawa manusia kepada jin. Saya ulang-ulang terus ini biar didengar terus oleh dunia bahwa Muhammad tidak bisa menyelamatkan umatnya. Muhammad dekat dengan jin, lebih akrab dengan para jin. Itu Muhammad. Ya. Kalau tidak boleh ini dibacakan ke publik, ya hapus dulu di Al-Quran. Jangan sampai ini ada di Quran, tapi tidak boleh dibaca, kan aneh.
Muhammad itu mengawini umur 6 tahun, belum balik. Ada tertulis di Al-Quran. Apalagi ada di hadis ini. Ya, ini hadis nih. Muhammad ini mengawini anak umur 6 tahun. Ini fakta, saudara. Saya bukan menjelekkan Islam, bukan menghinakan Islam. Ini fakta. Dan ini harus diketahui dunia. Dunia maya, dunia nyata. Agar tidak banyak orang yang terjebak dengan pengajaran-pengajaran jin. Ya. Kemana jin itu akan berkembali? Surat 19 Maryam ayat 68. Fawarabbika lanahsyuranahum wa sayatina thumma lanuhdiranahum haulan jahannama jisya. Maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling neraka jahanam dengan berlutut. Ngeri, saudara. Makanya saya tinggalkan Islam ini karena Islam ini menuntun manusia ke neraka. Lihat saja ceramah-ceramahnya para Ustadz Yahya Waloni, Abdul Somad, hanya menghujat agama lain. Karena tidak punya bahan lagi. Kalau yang diceritakan itu dari Al-Quran mereka nggak ngerti. Mereka hanya cerita kata gurunya yaitu hadis. Para hadis. Hadis itu kan karangan-karangan orang Arab, pemikiran-pemikiran orang Arab, dongeng-dongeng orang Arab. Kalau dari Al-Quran, apalagi dari Alkitab, Abu Somad nggak ngerti. Makanya dia ngarang, di salib itu ada jin, haleluya. Di salib itu ada jin, haleluya. Dasar orang yang nggak ngerti ngomong, jadi ngomongnya nggak jelas itu, arah tujuannya kemana ngomongnya. Jadi yang tidak ada dalilnya di salib ada jin. Yang ada jin, yang banyak jin itu di Al-Quran, bukan di had, bukan di salib. Nah ini saya sampaikan untuk mematahkan argumentasinya omongan si Somad itu yang mengatakan di salib ada jin. Tidak ada, Mad. Ya, kawin aja sana. Anak 18 tahun dikawin-kawin. Udah tua lagi loh.